Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah ketat dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah wisatawan di Kuta dan Uluwatu. Di Kuta, pemerintah setempat melakukan sterilisasi massal, sedangkan di Uluwatu, pengunjung wajib melalui tahap tes genos sebelum menyaksikan indahnya pemandangan. Penyemprotan disinfektan dilakukan di sejumlah ruas jalan utama di kawasan wisata Kuta, khususnya Legian dan Seminyak. Penyemprotan juga dilakukan di sejumlah tempat wisata lainnya yang selama ini kerap didatangi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain mencegah penyebaran COVID-19, penyemprotan disinfektan berskala besar ini juga sebagai antisipasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal pada libur Lebaran. Kita ke situ karena sampai saat ini saya masih merasa malu dan sedih kenapa Kuta sebagai ikon pariwisata tidak masuk dalam Green Zone Corridor. Ya, hanya Ubud, Sanur dan Nusa Dua. Untuk itulah saya ke sini sebagai Kapolsek. Sementara itu, di kawasan wisata Uluwatu Bali, persyaratan ketat wajib diikuti seluruh wisatawan yang hendak menikmati suasana sunset di pinggir tebing atau menyaksikan atraksi tari kecak. Pihak pengelola menerapkan syarat bebas COVID, yaitu pemeriksaan genos. Setelah membeli tiket, pengunjung langsung dites genos dengan menghembuskan nafas pada kantong udara. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, hasilnya pun langsung terbaca. Syarat ini bahkan menjadi percontohan bagi objek wisata lain karena Uluwatu menjadi destinasi wisata pertama di Bali yang memiliki fasilitas genos. Sangat merasa aman ketika kita sudah mendapatkan satu hasil yang negatif dan kita juga merasa ya akhirnya jadi confident, menjadi yakin bahwa kita memang sehat. Selain screening kesehatan, pemerintah Provinsi Bali juga akan gencar menerapkan sistem pembayaran non-tunai di sejumlah lokasi wisata yang diharapkan berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, pengunjung memadati kawasan wisata Pantai Ancol sejak pagi di hari kedua libur Lebaran. Hari kedua libur Lebaran, tempat wisata Pantai Impian Jaya Ancol dipadati pengunjung sejak Jumat pagi. Pengunjung menikmati wisata pantai ini dengan bermain air, bernyanyi dengan sanak keluarga, dan menikmati suasana pantai tentunya. Kawasan Pantai Ancol buka dari pukul 6 pagi sampai jam 9 malam dengan memberlakukan kapasitas hanya 30%, dan karena itu pihak Ancol hanya melayani pembelian online demi membatasi pengunjung di kawasan Ancol. 270 personil gabungan dikerahkan untuk menertibkan pengunjung di Ancol. Ya, selalu Ancol jadi destinasi utama warga ibu kota. Kamu kalau ke Ancol sukanya ke wahana apa? Sukanya mungkin lebih ke pantai sih, nggak bermain wahana karena Galau sukanya pinggir pantai alam. gitu Iya ya. betul. Nggak galau dong sekarang karena kan merayakan hari kemenangan bahagia bersama teman-teman. Oke, kita lihat nih kira-kira wahana apa ya yang paling banyak diminati oleh wisatawan di Ancol. Ada rekan kami Yosefina Damaris, dan kita juga akan lihat nih di Bali, tepatnya di Kebun Binatang Bali Zoo ada Putri Cahaya. Kita ke Yosefina terlebih dahulu ya. Yosefina, sekarang lagi di wahana apa nih? Boleh diceritakan keseruannya nggak? Oke, dia udah ngomong ya. Kalau warga Jakarta yang bosan sama Pantai Lagun Ancol, ada opsi lain, tetap wahana permainan air, tepatnya di Atlantis. Ini masih di kawasan wisata Ancol, sempat tutup setahun memang sebenarnya karena pandemi, tapi sudah mulai dibuka kembali dan bertepatan dengan momen Idul Fitri ini, masyarakat sudah bisa mengunjungi kawasan ataupun wisata Atlantis di kawasan Ancol ini. Meskipun jumlahnya tidak seramai saat sebelum pandemi, tapi saya bisa lihat nih wajah-wajah bahagia, wajah-wajah senang masyarakat ataupun pengunjung yang sudah bisa bermain air lagi. Saya coba ajak berbincang, ngobrol sebentar sedikit saja dengan salah satu pengunjung di sini. Sudah ada Mbak Siti. Mbak Siti bersama saya. Halo, selamat siang Mbak Siti. Ya, siang. Mbak dari mana Mbak? Aku dari Ancol Selatan. Dari Ancol Selatan, warga Jakarta berarti ya. Sama siapa ke sini Mbak? Sama anak, sama suami. Sama suami. Emang untuk berlibur? Iya. Biasanya kemana Mbak kalau Lebaran? Aku di rumah kemarin, tahun kemarin. Jadi sekarang udah bosen di rumah, udah hampir mau 2 tahun ya. Jadi aku mutusin untuk ke sini. Kebetulan ini juga baru buka, ya udah aku ke sini aja.
Udah keliling, yang paling favorit di sini kolam yang mana? Yang itu tuh, yang ada proses. Cuman aku nggak bawa baju renang, jadi nggak boleh naik. Terima kasih Mbak Siti, selamat berlibur, selamat Idul Fitri, selamat kembali bersama keluarga. Bernadetta dan juga Wilson, Mbak Siti tidak mengenakan masker karena memang kalau untuk di wahana air ini agak sulit untuk mengenakan masker saat berenang. Tapi yang diperhatikan adalah sebelum memasuki Atlantis ini, setiap dari pengunjung sudah dinyatakan bebas COVID-19. Kalau memang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19, ada fasilitas tes Ginos COVID-19. Jadi tiket Rp105.000 ini sudah menyertakan ataupun disertai dengan tes Ginos COVID-19 tadi begitu. Nah, itu tadi keseruan di Ancol, di Atlantis Ancol. Seperti apa keseruan di Bali Zoo? Ada Putri Cahaya yang siap dengan laporannya. Putri. Oke, baik. Terima kasih Yote atas laporan Anda. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kebun binatang yang ada di Bali. Terpantau sejak tadi, saya bisa melihat semangat animo masyarakat. Wow, ini di samping saya ada hewan lemur ya. Lemur ekor cincin ini merupakan salah satu primata asal Madagaskar yang ada di kebun binatang ini. Dan ini juga merupakan salah satu hewan yang bisa diajak berinteraksi di Bali Zoo ini. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa lemur ini merupakan satu-satunya. Jadi yang di Bali, hewan lemur hanya ada di Bali Zoo ini saja. Kita akan berbincang juga nih bersama dengan zookeepernya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan Pak Komang. Halo Pak Komang. Halo, selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik. Luar biasa Pak. Berapa banyak jumlah lemur yang ada di kawasan Bali Zoo ini? Di sini ada 10. Yang jelas di sini harus ada 1 jantan dewasa dan boleh lebih yang betina. Oke, baik, supaya tidak bertengkar ya Pak ya saat musim kawin. Nah, kemudian apa saja nih yang menjadi makanan favoritnya hewan-hewan lemur ini Pak? Kalau dia makanannya buah-buahan, sayur sama daun. Tapi terkadang kami kasih anggur merah seperti ini. Karena mereka jarang memakan ini, jadi lebih interest kami mengarahkan mungkin tamunya mau berfoto, bersuap foto. Jadi lebih menarik bagi mereka. Oke, baik, mungkin bisa diberikan makanannya Pak, bisa ditunjukkan ke pemirsa yang ada di rumah. Oke, boleh coba ya. Nah, pemirsa, ini saya kasih anggur merah. Nah, seperti ini interaksi bersama dengan lemur ekor cincin, salah satu primata asal Madagaskar yang memiliki karakteristik dia adalah hewan yang ramah, adalah hewan yang periang, dan saya rasakan ini sangat lembut sekali ya, dia juga sangat akrab dengan manusia. Oke, baik, terima kasih ya, pinter banget lemurnya. Oke, baik, dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa selain hewan lemur ini, ada beberapa hewan-hewan lainnya yang bisa diajak berinteraksi di Bali Zoo ini. Di antaranya ada gajah, kemudian ada rusa, ada ular, tapi tentunya pasti dengan pengamanan dari zookeeper yang berpengalaman, dan kita dipastikan untuk bisa mengikuti instruksi dari masing-masing zookeepernya. Sementara itu yang dapat saya laporkan. Selamat berlibur untuk Anda yang ada di rumah. Kembali ke Anda, Deta dan Wilson di studio. Baik, terima kasih Putri dan juga Yosefina atas referensi liburannya. Ini menarik sekali, masih ada beberapa hari nih, hari libur yang bisa dihabiskan warga. Ini bisa tadi menjadi wilayah pilihan Anda. Iya, aku juga pengen tuh main sama lemur, lucu banget ya lemurnya. Dia nurut. Tadi kalau misalnya kita ngomongin masalah tempat wisata, ini kan jam makan siang nih. Deta, ada rekomendasi nggak? Aku mau kasih rekomendasi ayam bakar. Tapi ayam bakar ini bukan sembarang ayam bakar karena rasanya legit banget. Tunggu ya habis jeda.